Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Sultan Films. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Message Man. Message Man merupakan sebuah film yang menceritakan kisah pensiunan pembunuh bayaran bernama Ryan Seller yang hidup di laut terbuka untuk menjauhkan dirinya dari masa lalu yang brutal. Film ini merupakan karya dari sutradara Corey Person yang dirilis pada 22 November 2018 yang bergenre action dan dibintangi beberapa aktor dan aktris ternama seperti Paul O'Brien, Mike Lewis, Agni Pratistha, Ferdy Sulaiman, dan Epy Kusnandar. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Message Man. Film ini diawali dengan adegan seorang lelaki kulit putih bernama Ryan yang berlabuh dengan kapalnya yang rusak di sebuah pulau kecil. Hari itu, Ryan memutuskan untuk pergi ke daratan dan mengendarai speedboat miliknya untuk memperbaiki sebuah alat mesin dieselnya yang rusak pada seorang mekanik yang diperankan oleh Epy Kusnandar. Mereka pun bertemu dan dia membayarkan biaya perbaikan dengan kesepakatan 2 hari dia akan mengambilnya kembali. Selanjutnya, Ryan berjalan menuju beberapa penjual yang ada di jalanan sempit di desa itu. Di perjalanan, dia dikejutkan dengan seorang anak kecil yang tiba-tiba memegang tasnya dari belakang. Dia terkejut dan langsung refleks dan membuat anak kecil itu terjatuh. Anak itu bernama Doni yang diperankan oleh Aji Santoso. Dia pun membantu Doni dan berjalan kembali. Doni berteriak kepadanya dan menawarkan bantuan. Dan Ryan pun menyetujuinya. Saat Ryan dan Doni sedang membeli beberapa keperluan, mereka bertemu dengan ibunya Doni yang bernama Jenti yang diperankan oleh Agni Pratistha, bersama adiknya Doni bernama Dewi yang diperankan oleh Zahira Aleka Akshari. Mereka pun bertemu sambil berbincang-bincang dan mengajak Ryan untuk makan malam di rumahnya. Ryan berkata, "No, aku harus kembali." Ryan pun kembali ke kapalnya bersama Doni untuk membawa barangnya yang telah dibeli. Doni kembali ke rumahnya. Malam pun tiba. Ryan memutuskan untuk pergi makan malam bersama Doni dan ibunya. Besoknya Doni bekerja lagi bersama Ryan. Ryan pergi mengambil alat mesin diesel yang diperbaiki oleh mekanik. Ryan mengatakan kepada mekanik untuk memperbaiki lagi alat mesin dieselnya karena tidak memuaskan. Di waktu yang bersamaan, anak buah dari mafia rentenir sedang menagih uang dan mengambil anak gadis dari seorang korban yang tidak bisa membayar utangnya. Banyak anak gadis yang telah mereka ambil di desa itu dan disekap di kapalnya untuk diperdagangkan kepada laki-laki hidung belang yang bernama Lee yang diperankan oleh Ferdy Sulaiman. Singkat cerita, Doni menangis melihat ayam kesayangannya telah dimakan oleh seekor anjing liar di sekitar desa itu. Mereka pun memutuskan untuk menjaga ayamnya Doni pada malam hari. Besok paginya Ryan dan Doni pergi membeli beberapa keperluan di pasar. Setelah selesai, Doni pun menarik gerobak yang isi barang belanjaan dan menariknya ke seberang jalan. Di belakang Ryan, mobil melaju dengan kecepatan tinggi, langsung menabrak Doni di seberang jalan. Doni pun terpental dan mengalami beberapa pendarahan. Ryan marah dan melempari mobil yang menabrak Doni dan mengenai kaca spion dari mobil itu. Mobil itu ditumpangi oleh anak buah dari mafia rentenir yang telah membunuh dan mengambil banyak gadis di desa itu. Anak buah rentenir marah dan turun dari mobil hendak membunuh Ryan. Ryan pun menyadari hal itu dan terjadilah perkelahian brutal antara Ryan dan anak buah mafia rentenir itu. Anak buah mafia rentenir itu pun tewas seketika di tangan Ryan. Tertinggal hanya satu orang yang berada di dalam mobil dan berhasil memotret Ryan. Ryan membawa Doni ke rumahnya dan mengobatinya. Jenti pun menceritakan tentang para mafia yang menabrak Doni kepada Ryan. Ryan memutuskan akan membawa Jenti dan anaknya ke tempat yang aman.
Lee pun mengetahui keberadaan Ryan dengan foto yang dikirim anak buahnya. Ryan telah bertahun-tahun dicari oleh Lee untuk membunuhnya. Lee lalu mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Ryan, yang salah satunya adalah mantan rekan-rekan Ryan sebagai pembunuh bayaran. Tetapi Ryan berhasil membunuh semuanya. Lee juga mengirim pembunuh bayaran lainnya untuk menculik Donnie dan Dewi untuk memancing keberadaan Ryan. Ryan pun pergi untuk menyelamatkan Donnie dan Dewi. Ryan pergi ke kapal yang berisi tawanan para gadis desa dan berhasil menyelamatkan mereka semua. Selanjutnya Ryan pergi ke markas Lee dan meminta bantuan seorang sniper bayaran yang diperankan oleh Mike Lawis dan Adi, seorang bajai yang diperankan oleh Maria Irwinsa, untuk mengantarnya ke markas Lee serta meminta beberapa bantuan darinya. Dewi disekap di lantai gedung paling atas. Ryan pun masuk dan harus melewati beberapa penjagaan dari anak buah Lee. Dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Ryan pun berhasil ke lantai gedung paling atas dan melihat Dewi di depannya dengan tangan terikat. Anak buah Lee menyuruh Ryan untuk meletakkan senjatanya. Tetapi, dengan bantuan sniper bayaran, Ryan berhasil menghabisi sisa anak buah Lee di gedung itu. Lee mengetahuinya dan terkejut. Selanjutnya, Ryan dan Adi menuju ke Red Club, tempat di mana Donnie disekap. Mereka pun tiba di depan Red Club dan meminta bantuan Adi untuk berpura-pura menjadi orang kaya sehingga bisa masuk ke Red Club dengan memberikan beberapa uang yang berisi chip bom kepada para penjaga keamanan klub. Ryan pun turun dari bajai dan meledakkan uang-uang tersebut. Para sebagian penjaga keamanan pun tewas seketika. Ryan melakukan aksinya dan kontak senjata pun berlanjut di dalam klub dengan anak buah Lee dan dibantu oleh sniper bayarannya. Ryan tertembak oleh teman wanita Lee, tapi dia bisa mengatasinya. Sampailah Ryan ke ruangan di mana Donnie disekap. Di situ Lee bersembunyi untuk menunggu Ryan yang telah mengalami luka tembakan dari teman wanitanya. Ryan berhasil dilumpuhkan oleh Lee dan hampir saja dibunuh olehnya dengan pedang yang dulu dipakai Ryan untuk membunuh kedua orang tuanya dulu. Lee lupa, di belakangnya masih ada Donnie. Donnie melepaskan ikatannya dan mengambil sebuah busur yang menempel di dinding dan memanah Lee tepat di belakangnya sebelum Lee akan membunuh Ryan dengan pedangnya. Lee pun terjatuh sekarat dan Ryan pun membunuh Lee dengan satu tebasan. Dan Donnie pun akhirnya berhasil diselamatkan.